Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istuning Tias Pramesti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal. Saya seorang guru sekolah dasar yang sehari-hari mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Gonoharjo yang terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya tergabung dalam kelas 05.081.P4TK Matematika dengan fasilitator Ibu Neni Karyani Arifin dan Bapak Supardi sebagai pengajar praktik. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang saya ambil dari modul 1.1 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah: yang pertama, pendidikan hakikatnya menuntun murid untuk menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Guru berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung berkembangnya potensi anak dan pembentukan karakternya. Pendidik dalam hal ini orang tua dan guru boleh melakukan paksaan jika peserta didik menyalahgunakan haknya sehingga keselamatannya terancam. Yang kedua, murid merupakan subjek pendidikan. Memahami bahwa tiap murid memiliki karakteristik sendiri dalam belajar, maka pelaksanaan pembelajaran yang variatif dapat memelihara dan meningkatkan perhatian murid dalam belajar. Meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu, pembelajaran akan lebih bermakna dan berkesan bagi murid. Yang ketiga, murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah potensi yang dimiliki dan lingkungan alam tempat murid berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah mengajarkan teori-teori tentang baik buruk dengan dalil-dalilnya, melainkan lebih pada memberikan pemahaman pada anak melalui pembiasaan dan keteladanan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, hingga mendarah daging. Selain itu, pendidikan budi pekerti harus bersifat integrated dengan pengajaran pada setiap bidang studi. Saya menyusun refleksi ini berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya antara lain, pembelajaran berpusat dari guru. Saya beranggapan bahwa saya adalah sumber materi satu-satunya bagi murid. Murid adalah gelas kosong yang harus saya isi dengan materi sesuai kurikulum. Yang kedua, saat nilai akademik murid saya mencapai KKM, saya merasa berhasil melakukan pembelajaran di kelas. Hasil penilaian tertulis anak yang menjadi fokus saya. Saya tidak mengutamakan proses penanaman pengetahuan pada murid. Dan yang terakhir, saat anak disiplin dan patuh karena tidak ingin mendapat hukuman, saya merasa berhasil menanamkan pendidikan karakter murid. Saat murid tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kadang saya meminta murid untuk menyelesaikannya dengan tidak memberikan waktu istirahatnya dan waktu pulangnya dengan tepat. Karena mereka tidak ingin kehilangan waktu istirahat dan waktu pulangnya,
mereka mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Pertanyaan pemantik kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya sebagai pendidik haruslah menerapkan pembelajaran yang variatif. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, memasukkan unsur permainan, melakukan pembelajaran di luar kelas, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, dan mencari sumber belajar selain dari guru, seperti dari narasumber langsung, lingkungan sekitar, internet, atau praktik sendiri, membuat pembelajaran menjadi lebih berkesan dan bermakna. Kemudian, murid tidak hanya dibekali dengan kecakapan intelektual, namun diberi ruang untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Menyadari dan memahami tiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda, memotivasi dan menuntun mereka untuk mengembangkan minat dan bakatnya dengan dukungan orang tua. Yang terakhir, karakter murid tidak dibentuk dari rasa takut, namun dibentuk melalui pemahaman, pembiasaan, dan keteladanan dari guru. Melalui pemahaman mana yang baik dan buruk, melakukan pembiasaan sehingga kebiasaan baik itu melekat pada jiwa anak, dan memberi keteladanan yang baik agar anak dapat meniru kebiasaan baik guru. Dengan demikian, diharapkan karakter positif anak dapat terbentuk. Pertanyaan pemantik ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid dapat mendorong murid terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Seperti dalam pembelajaran pembagian, guru memberikan tuntunan jika mereka dapat memanfaatkan apa yang terdapat di lingkungan sekitar sebagai alat hitung. Contohnya, biji-bijian, kacang-kacangan, lidi, kerikil, dan daun kering. Mereka dibebaskan untuk memilih salah satunya. Selanjutnya, guru dapat memfasilitasi murid dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Usaha guru untuk mengenal dan mengembangkan bakat murid adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi terhadap murid, memberitahu pentingnya bakat dalam diri seseorang, meningkatkan motivasi murid dalam melatih serta mengembangkan bakat, memberikan fasilitas yang tepat bagi pengembangan bakat murid lewat ekstrakurikuler, dan mengajak murid untuk mengikuti lomba yang sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti lomba KSN, FLS 2N, MAPSI, atau Pesta Siaga. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendukung berkembangnya potensi murid. Sekeras apapun usaha guru mengembangkan potensi murid, tidak akan berhasil tanpa dukungan orang tua. Karena itu, orang tua dan guru harus berkolaborasi untuk mengembangkan potensi murid. Yang terakhir, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid. Teladan dalam perkataan dan perbuatan. Keteladanan ini sangat efektif karena murid dapat melihat, mengamati, dan mendengarkan secara langsung perilaku, sikap, dan ucapan orang tua maupun guru. Dengan demikian, murid dapat meniru dan mempraktekkan hal-hal positif yang didapat dari orang tua dan guru. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sukai, bagikan, tulis komentar di bawah, dan berlangganan kanal YouTube saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.